Dikagetkan dengan berita jamaah dari Indonesia udah nggak bisa lagi apply visa selama setahun. Pemerintah Saudi akan menindak tegas pelanggaran dengan denda dan deportasi. Karena dari 2024 kemarin, haji 2024 kemarin, ada ratusan ribu jamaah Indonesia yang haji dengan visa tanpa resmi, visa gak resmi, yaitu visa ziarah. Makanya Indonesia di-ban untuk visa ini dengan 14 negara lainnya. Sepanjang Januari tahun 2025 ini, sebanyak 500 lebih PMI telah dideportasi dari Arab Saudi. Kebijakan baru dari pemerintah Arab Saudi ini memang menambah tantangan bagi warga Indonesia yang ingin bepergian ke sana, terutama untuk urusan ibadah. Mau tahu nggak perbuatan terlarang yang masih dilakukan sama jemaah haji, khususnya jemaah haji dari Indonesia itu seperti apa? Nah, seperti ini. 8 tahun pengurusan haji Malaysia terus mendapat perhatian negara-negara luar dengan Arab Saudi sendiri mengiktiraf model pengurusan haji di Malaysia sebagai yang terbaik. Because any Malaysians traveling through Saudi Arabia can stop by for 96 hours free of charge, and with this they can go perform Umrah and they can visit any city that they want. Jemaah haji kita telah diiktiraf sebagai jemaah haji yang berdisiplin. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Haimerbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semoga kabarnya sehat selalu, berkah umurnya, dan selalu dipermudah segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, buat kalian yang belum subscribe kepada channel ini, please subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share pada video ini. Oke, seperti biasa, jom di video kali ini kita reaction bareng salah satu video yang diupload oleh salah satu channel yang bernama Ria Oktorina. Yang belum tahu dan belum kenal dengan Ria Oktorina, silahkan subscribe dan salam kenal teman-teman ya. Oke, jom. Video ini bertajuk tentang Indonesia sudah tidak dapat dipercaya, jauh berbeda dengan Malaysia, sebab ini Arab Saudi banned Indonesia. Wow, diblokir teman-teman ya. Apa penyebabnya sehingga Presiden Prabowo itu murka terhadap perkara ini? Oke, seperti videonya, jom kita tonton bersama-sama. Let's go. Oke, teman-teman, sekali lagi silahkan subscribe channel daripada Ria Oktorina. Saya, Ria Oktorina, baiki diri dan membawa selama setahun. Dan ternyata berita ini bener guys, mulai Februari 2025 jamaah Indonesia udah nggak bisa apply visa lagi selama setahun. Ini beritanya. Tapi yang dimaksud adalah visa multiple atau visa ziarah. Jadi nggak bisa lagi tuh karena udah mau mendekati haji. Nggak bisa lagi, ada beberapa negara termasuk Indonesia nggak bisa apply visa multiple atau ziarah selama setahun. Dan khusus untuk visa umroh tetap bisa ya guys ya. Visa umroh tetap bisa kalian apply ya. Dan kalian harus masuk paling lambat Saudi itu paling lambat tanggal 13 April dan keluar paling lambat tanggal 29 April. Dan kalian mau tahu nggak kenapa Indonesia nggak boleh apply visa multiple lagi selama setahun dari bulan Februari? Karena dari 2024 kemarin, haji 2024 kemarin, ada ratusan ribu jamaah Indonesia yang haji dengan visa tanpa resmi, visa ziarah ya, itu visa biasanya ya, ziarah. Makanya Indonesia di-ban untuk visa ini dengan 14 negara lainnya. Mulai 1 Februari, Saudi dikabarkan melarang visa kunjungan untuk 14 negara, di antaranya Algeria, Bangladesh, Mesir, Ethiopia, India, Indonesia, Irak, Jordan, Maroko, Nigeria, Pakistan, Sudan, Tunisia, dan Yaman. Bagi para calon jamaah penting untuk memantau informasi resmi dari Kedutaan Besar Saudi Arabia di negara masing-masing. Untuk ibadah haji, hanya visa haji resmi yang diperbolehkan. Penggunaan visa lain seperti visa umroh dan kunjungan untuk haji tidak sah. Pemerintah Saudi akan menindak tegas pelanggaran dengan denda dan deportasi. Sedangkan untuk visa umroh, batas terakhir masuk Saudi dengan visa umroh adalah 15 Syawal. Dan batas terakhir keluar Saudi dengan visa umroh adalah 30 Syawal. Melebihi batas waktu ini dapat mengakibatkan masalah hukum. Jumat pagi 24 Januari 2025, 146 pekerja migran Indonesia yang terdiri dari 119 perempuan dan 27 laki-laki tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dipulangkan. Para pekerja migran ini kembali ke Indonesia setelah dideportasi dari Arab Saudi dengan alasan overstay, permasalahan dokumen, atau masuk secara ilegal. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Karding menyampaikan bahwa pekerja migran yang dideportasi adalah pekerja yang tidak memiliki dokumen resmi. Pemerintah akan terus memberikan edukasi kepada pekerja migran Indonesia yang hendak bekerja agar memilih berangkat sesuai prosedur. Sejak 2015, pemerintah Indonesia menerapkan moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia ke Timur Tengah. Dan moratorium ini tertuang dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 260 Tahun 2015.
Berdasarkan keterangan dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sepanjang Januari tahun 2025 ini, sebanyak 500 lebih PMI telah dideportasi dari Arab Saudi. Menurut pemerintah Arab Saudi, kebijakan ini ditetapkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam mengelola arus masuk wisatawan. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah jamaah umroh dan haji dari berbagai negara mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dengan adanya pembatasan ini, pemerintah Saudi berharap dapat mengelola jumlah pengunjung dengan lebih baik dan memastikan kelancaran penyelenggaraan ibadah di Tanah Suci. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa semua pengunjung mematuhi aturan keimigrasian Arab Saudi. Dengan mengurangi penggunaan visa multi-entry, pihak berwenang dapat lebih mudah mengawasi siapa saja yang masuk dan keluar dari negara tersebut. Kebijakan baru dari pemerintah Arab Saudi ini memang menambah tantangan bagi warga Indonesia yang ingin bepergian ke sana, terutama untuk urusan ibadah. Namun, dengan persiapan yang matang dan pemahaman terhadap aturan terbaru, perjalanan ke Arab Saudi tetap bisa dilakukan dengan lancar dan tertib. Oleh karena itu, pastikan selalu memperbarui informasi, mengikuti prosedur yang berlaku, dan bekerja sama dengan agen perjalanan yang terpercaya agar perjalanan ibadah maupun kunjungan ke Arab Saudi tetap nyaman dan aman. Tahu nggak perbuatan terlarang yang masih dilakukan sama jemaah haji, khususnya jemaah haji dari Indonesia itu seperti apa? Nah, seperti ini. Allahu Akbar, entah apa yang ada di pikiran ibu satu ini, malah tiktokan sambil joget-joget di depan Ka'bah. Bukannya berdoa di depan Ka'bah, ini malah joget-joget. Nauzubillah. Bu, sadar itu kiblat umat Islam, jangan dikotori. Ini ada lagi orang Indonesia bukannya berdoa di depan Ka'bah, malah main game. Astagfirullah. Padahal di depan multazam, tempat berdoa paling dahsyat, itu malah disia-siakan. Padahal masih banyak umat muslim di seluruh dunia yang ingin datang ke kota suci Mekah, tapi tidak mampu. Ini malah disia-siakan. Ada-ada aja kelakuan warga plus 62. Dan ini ada lagi jemaah dari Indonesia yang coret-coret, bukan lagi pakai spidol tapi pakai ludah. Astagfirullah. Ini luar biasa, kebiasaan di kampung dibawa sampai ke tanah suci Mekah. Padahal cukup berdoa saja, ini malah coret-coret. Padahal sayang, pergi haji ongkos mahal puluhan juta bahkan ratusan juta, sampai di Mekah malah berbuat syirik. Nauzubillah. Iya teman-teman ya, itu kebanyakan daripada jamaah haji Indonesia yang berbuat seperti itu. Gak bisa lo menjaga nama baik Indonesia. Jaga please. Yang mau berangkat ke Malaysia, benar-benar lah beribadah sebaik mungkin. Malu kita dengan negara tetangga yang dinilai sikapnya baik, terbaik dan lain sebagainya loh. Coba tengok ya, jemaah haji Malaysia, coba tengok ya, sederhana sangat ya, teratur ya, banget. Memang tak salah lah ya, kerajaan Arab Saudi ya memberi pujian ya kepada jemaah haji dari Malaysia. Coba bandingkan dengan jemaah haji Indonesia ya, coba bandingkan. Apalagi yang baru-baru ini ya, kepulangan jemaah haji Indonesia dengan berpakaian serba-serbi berwarna-warni ya, lambai-lambai macam tuh ya, seakan-akan baru pulang dari Paris ya, dari fashion show ya, bukan baru pulang dari tanah suci menunaikan ibadah haji ya. Coba bandingkan dengan jemaah haji Indonesia. Coba tengok kepulangan jemaah haji Indonesia, jemaah haji Malaysia ya. Bagaimana mereka ya, sopan santunnya, pakaiannya ya. Jadi itu ya, bukan kita nak buat perbandingan tuh ya untuk menjatuhkan negara kita sendiri ya. Aku bukan untuk menjatuhkan negara aku sendiri buat perbandingan seperti ini. Tapi cobalah lihat, bukalah mata kita ya. Bagaimana ya perbedaan ya jemaah haji Indonesia dengan Malaysia. Bukan Malaysia saja, dengan negara-negara luar lain ya. Coba kita tengok antara ya perbedaan dia tuh, perbandingan itu antara langit dan bumi ya. Jauh. Jemaah haji Indonesia, ya Allah ya Tuhanku, itu aku cakap ya, pergi haji seakan melancong ya. Because any Malaysians traveling through Saudi Arabia can stop by for 96 hours free of charge, and with this they can go perform Umrah and they can visit any city that they want. In fact, if you have an Umrah visa, you can go to any city in Saudi. You can stop first in Riyadh
and then go to do Umrah in Mecca or Ziyarah in Medina. And if you have the tourist visa, which is the 12 months visa, multiple entry, with that, you can also perform Umrah. So we made it very easy. Jemaah haji kita telah diiktiraf sebagai jemaah haji yang berdisiplin dan mempunyai sikap yang baik selain berilmu. Oleh itu, kita seharusnya istiqamah untuk kekalkan sikap terpuji tersebut dan sentiasa jaga nama baik negara. Yang ini disebut secara banyak kalilah oleh Dr. Tuan Yang Utama, rakan sejawat saya, Tuan Yang Utama Dr. Taufik Fauzan Rabi'ah, iaitu Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, yang tak henti-hentilah memuji disiplin disiplinnya jemaah haji Malaysia ini dan mudahnya untuk menjaga jemaah haji Malaysia ini. Dan selain daripada itu, dia satu perkara yang dia puji itu daripada sudut ilmu berkaitan dengan haji. Dia ni memang tahu detail rukun-rukun wajib haji, sebab memang Menteri Haji ni tanya dengan jemaah haji Malaysia kita ni. Indonesia cadang ikuti jejak langkah tabung haji Malaysia. Saban tahun pengurusan haji Malaysia terus mendapat perhatian negara-negara luar dan Arab Saudi sendiri mengiktiraf model pengurusan haji di Malaysia sebagai yang terbaik. Ia adalah institusi Islam yang sentiasa berusaha menyediakan pelbagai kemudahan secara komprehensif demi kebajikan jemaah haji Malaysia. Selain pengurusan simpanan yang halal dan pengurusan haji efisien, TH turut menjalankan aktiviti pelaburan bagi memberi nilai tambah kepada pendepositnya. Perkara ini turut mendapat perhatian wakil-wakil rakyat di Indonesia yang pernah mencadangkan agam mereka ke Malaysia untuk mempelajari bagaimana lembaga tabung haji mengelola dana pendeposit TH. Seharusnya memang seperti itu, teman-teman. Jangan malu-malulah untuk kita belajar kepada Malaysia demi kepentingan rakyat, demi kesejahteraan rakyat. Masa kita harus malu? Jangan. Yang harus kita malu adalah kenapa kita bisa kalah dengan Malaysia. Malaysia bisa, Indonesia tidak. Pertama mungkin Pak, ini kan saya usul ketua, kalau perlu kita ke sana. Komisi 8 dengan iya, kalau perlu. Setuju lah. Malaysia untuk menengok langsung seperti apa pengelolaan haji di sana, Pak. Kita harus belajar. Dan luar biasa dalam pengelolaan haji Malaysia itu. Walaupun kita tahu di sana 100 tahun itu antrinya, tapi tidak ada kegelisahan, tidak ada konflik, nyaman dan aman, Pak. Jadi manajemennya sangat bagus. Jadi kami usul ketua, kalau perlu kita ke sana lah, ke Malaysia. Kalau perlu. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal kepercayaan dari dunia internasional. Salah satu isu yang cukup mencolok adalah kebijakan terbaru dari Kerajaan Arab Saudi yang menghentikan penerbitan visa pelancong bagi beberapa negara, termasuk Indonesia. Keputusan ini diambil akibat banyaknya pelancong yang menyalahgunakan visa kunjungan atau ziarah untuk melaksanakan ibadah haji, yang pada dasarnya tidak sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Arab Saudi. Akibat tindakan sebagian warga yang tidak menaati aturan ini, Indonesia terkena dampaknya secara keseluruhan, di mana visa multiple entry atau ziarah untuk Indonesia ditangguhkan selama 1 tahun penuh. 1 tahun, 12 bulan. Malaysia justru mendapatkan kepercayaan lebih dari Arab Saudi. Tidak ada pembatasan visa bagi warga Malaysia, karena mereka dianggap lebih taat aturan dan menghormati ketentuan yang berlaku. Hal ini tentu menjadi pukulan berat bagi kita, mengingat Indonesia dan Malaysia merupakan 2 negara dengan populasi Muslim yang besar dan memiliki tradisi haji serta umrah yang kuat. Namun, ada perbedaan mendasar dalam bagaimana kedua negara ini mengelola tata kelola haji dan perilaku warga negaranya di luar negeri. Di Indonesia, kasus penipuan travel umrah yang menjamur serta banyaknya pelanggaran aturan visa menjadi permasalahan yang mencoreng reputasi negara. Tidak sedikit warga Indonesia yang menggunakan visa pelancong tetapi kemudian menetap lebih lama dari yang diizinkan dan bahkan melaksanakan ibadah haji tanpa visa resmi. Tindakan seperti ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan negara lain terhadap Indonesia. Di sisi lain, oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Aduh ya Allah, lagi-lagi kita itu dipermalukan terus dengan Malaysia. Malaysia itu benar-benar hebat teman-teman ya. Syariat Islamnya kuat, meskipun Indonesia
popularisasinya Islam terbanyak di dunia, tapi Malaysia itu jauh lebih baik Islamnya. Sampai ada ungkapan dari Dr. Zakir Naik terbaru di podcastnya Dr. Richard, dari beberapa negara yang sudah saya injak, tapi Malaysia lah yang memiliki kekuatan Islam terbaik di dunia. Malaysia loh, lagi-lagi Malaysia. Prabowo saja sudah mengakui kita itu kalah jauh dengan Malaysia. Sekelas presiden. Kami sebagai rakyatnya bahkan malu mau mengakui hal itu. Ya gak boleh malu lah, demi negara kita ini agar lebih maju. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan video ini menghibur, bermanfaat, penuh informasi juga. Jangan lupa buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Ya, seperti biasa, jangan lupa di subscribe channel daripada Hai Merbat TV ini. Baik, kita akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.